2015 dan saya punya pengalaman mengajar di Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian tahun 2019 saya bergabung dengan Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan di prodi awalnya di PT IKA, kemudian dari prodi PT IKA muncul prodi STI, dan perbedaannya dengan PT IKA kita adalah non kependidikan. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Lipur ya. Nah, kemudian kita sudah mengajukan akreditasi, dan untuk akreditasi kita tahun ini itu akreditasinya adalah baik gitu ya, dan kita akan terus meningkatkan kinerja kita dan kualitas kita sama-sama ya, karena kalau akreditasi itu yang dinilai dosen ya mahasiswanya juga dinilai gitu ya. Makanya saya waktu itu minta lewat Bu Murin apa Pak Ali gitu ya, minta daftar prestasi kalian gitu ya. Nah ini kita 1-2 bulan ini akan dinilai lagi nih sama asesor gitu ya. Jadi tenang aja ya, di STI itu udah oke. Ya, karena tadi terputus. Halo, bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Dengar, Bu. Oke, sebentar ya. Nah. Oke, saya ini sudah mempersiapkan kelas kita di LMS ya, yang mana saya coba share screen ya. Oke, saya izinkan share screen. Nah ini kalian silahkan bergabung di kelasnya ini kelas basis data ya. Sebentar, ini yang ini enroll group ya, enroll group sesi A yang kodenya ini ya, kode mata kuliahnya apa, kode kelasnya ini, kemudian enrollnya yang ini ya, 116. Nah, 116 sesi A ya, 116 sesi A. Kemudian untuk itu tinggal ganti B. Nah, ini enroll grupnya si sesi B yang 13. Nah, di KRS-nya kalian tercatat di kode sesi 012 itu adalah sesi A yang jam 8 pagi. Kemudian yang grup 013 itu adalah sesi B ya. Ini ganti ini aja, itu enrollnya. Ya, jangan sampai salah. Di LMS itu tinggal cari basis data ya. Basis data, kalau nggak salah saya kodenya itu ada S2 atau 3 ya. Apa 3 ya, gitu sih. Nah, nggak salah saya di e-learningnya. Nah, di e-learning tersebut sudah saya masukkan. Sudah saya masukkan ini ya, sudah saya masukkan kodenya, sudah saya sediakan kelasnya, tinggal kalian akses ya. Oke, kenapa belum muncul ya? Saya coba lihat dulu ya, settingan di sini itu apa. Saya mau munculin videonya sih, tapi belum muncul. Iya, di ini juga. Ini sebentar ya. Udah bisa masuk belum?
Bisa, Bu. Tulisannya Anda tidak dapat mendaftar lagi. Apa? Di LMS-nya tertulis Anda tidak dapat mendaftar lagi, pendaftaran berakhir pada Senin. Belum dibuka. Oh, belum dibuka ya? Bentar. Saya otak-atik berarti dulu ya. Oke, sebentar. Saya coba masuk ke sini. Bentar, saya buka dulu ya. Bisa kenapa ya? Bisa kayak gitu ya? Sebentar ya, saya coba. Nah, bisa nggak? Ini udah saya coba refresh dulu. Kemudian nanti masuk ke sini. Ya. Udah bisa belum? Kalau di tempat saya belum ada perubahan, Bu. Belum bisa, Bu. Sama, Bu. Coba di Masih belum refresh bisa, Bu. dulu. Sudah, Bu. Belum Coba bisa. di refresh dulu. Sama, Bu. Hah? Masih belum bisa. Ini udah saya ini kan udah saya buka. Coba refresh lagi deh. Sudah, Bu, tapi masih belum bisa masuk, Bu. Pakai enroll yang tadi yang saya kasih. Belum terbuka. Kolom buat enroll-nya juga belum ada, Bu. Hah? Oh iya. Biasanya kalau Bu Murid itu gimana dia ininya masukkan enrollnya? Oke. Untuk matkul lain biasanya kolom pengisian enroll-nya ada, Bu. Cuman untuk matkul basis data ini kebetulan kolomnya tidak ada. Itu kalau di matkul lain itu 2 kali apa sekali aja masukkan enrollnya? Sekali aja. Sekali aja ya? Bentar, saya tahu di user tadi ada group permission use group, yes. Coba deh di refresh lagi. Coba refresh lagi. Bisa belum? Di tempat saya belum ada perubahan juga, Bu. Saya juga Maaf, masih Bu, belum bisa, Bu. yang berubah cuma tanggal deadline-nya, tapi tetap nggak bisa daftar. Iya, Bu, jadi 14 Mei 2021.
Bisa ya? Padahal udah dibuka loh. Kemarin itu bisa. Ini udah use group enroll key, sudah saya inikan, sudah saya aktifkan. Sepertinya dia salah tanggal, Bu. Harusnya 2022. Itu 2021. Oh iya, betul. Salah tanggal ini. Betulan nih ada yang oke. 22 ya. Oke, coba deh refresh. Sudah bisa tapi nggak perlu enrollment key, Bu. Jadi bisa langsung masuk. Oh, jangan gitu. Harusnya pakai enrollment. Biar kalian tuh ke grup. Ini nggak ada tanggalnya. Coba deh masuk lagi. Sudah bisa, Bu. Pakai enroll nggak? Pakai, Bu. Ya, itu yang betul ya, yang udah. Soalnya kalau nggak pakai enroll, nanti kalian nggak ke grup. Saya biar pusing. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua yang ingin saya sampaikan, untuk di e-learning, ya. Untuk di e-learning itu diharapkan mahasiswa itu dengan ini ya, dengan namanya itu adalah, namanya itu kan ada first name ya, first name, nama depan, first name-nya itu adalah nomor NIM ya, kemudian surname itu adalah nama asli kalian ya. Ini ya untuk ininya setting nama di e-learning kalian sehingga nanti saya mudah untuk mengambil nilainya ya, kayak gitu. Nah, ini enroll untuk grup A, jangan sampai salah yang kalian terdaftar di sesi 012 dan B untuk kalian yang bergabung di sesi 13 ya. Oke. Kalau sudah di bagian sini saya back ya. Nah, saya mau nunjukkan ke learning. Oke. Learning kalian itu di sini. Oke, nah ini di e-learning kalian itu ada ini ada perkenalan dari saya, kemudian dilanjutkan dengan bagian ini ya, bagian absensi jangan lupa sama dengan semester kemarin. Ini daftar hadir yang diisi oleh seluruh mahasiswa UNJ ya. Ini untuk absensi di SPMI UNJ ke rektorat, kemudian ini masing-masing mahasiswa, kemudian ini masing-masing PJ kelas aja yang isi. Itu ada Monef per awal perkuliahan, ini untuk SPMI dan untuk FT. Nanti ada lagi untuk Monef yang lain ya setelah minggu ke-5. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada materi ya, ini adalah materi pertemuan pertama ya, ini pertemuan pertama. Pertemuan 1 ya, sekarang hari Jumat.
21 Januari 2022. Ini ada sub CPMK-nya, kalian bisa lihat ya tentang pengenalan mata kuliah. Di sini sudah ada RPS dan juga ada link Vicon-nya. Kemudian ada materi pengantar. Nah, ini nanti dapat kalian akses ya. Sebetulnya saya sudah punya semua materi, tapi masih saya hide ya. Nah, ini yang muncul baru pertemuan 1. Nah, untuk RPS, saya akan jelaskan sedikit tentang RPS kita. Saya coba share yang ini. Bentar. RPS basis data. Nah, Oke, untuk perkenalan dengan saya boleh jika ada yang ditanyakan gitu ya. Kalau tidak ya. Oke, sebentar. Kalau saya bidangnya machine learning dan data science ya, silahkan nanti kalau yang tertarik di bidang tersebut nanti kita bisa belajar bersama gitu ya. Kita akan mempersiapkan untuk ikut kejuaraan data science ataupun machine learning ya. Nah, nanti boleh diikuti ya. Apa yang tertarik ke situ silahkan. Nah, ini yang tadi ya. Nah, jadi kita pertemuan 1 adalah perkenalan dulu. Saya baru bertemu kalian gitu ya. Nah, jadi saya harapkan kalian kooperatif untuk mengikuti mata kuliah ini karena ini adalah kelas besar. Ya, saya ngajar dua kelas. Sebelumnya saya tanyakan dulu apakah kalian yang khususnya nih kelompok kedua ya itu ada kuliah nggak jam pagi ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, berarti kita sepakat aja, kita mulai perkuliahannya adalah setiap jam 9, ya kita gabung. Saya akan prepare untuk digabung, karena kan kita online ya, jadi kalau online kan biar tidak 2 kali juga, dan kalau seandainya nanti memang butuh kayak presentasi yang hanya di grup kalian, maka akan saya kembalikan ke kelas masing-masing. Tapi kalau untuk teori biasa, itu biasanya saya gabung aja ya. Nah, itu jam 9 kita sepakati aja, jam 9 kalau kita ada Vicon. Sementara jika kita kan perkuliahannya ada 2 ya, ada 2 metode. Itu ada yang asinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus biasanya itu saya tidak melakukan tatap muka via online seperti ini ya, tidak Vicon. Itu kalian nanti bisa belajar mandiri dengan materi ataupun dari penjelasan video gitu ya. Nah, itu udah belajar kita ya. Jadi ada soal yang mungkin saya siapkan, nah itu kalian bisa menyelesaikan soal tersebut. Nah, itu udah bisa juga untuk perkuliahan kita. Nah, untuk Vicon sendiri kita sepakati jam 9 setiap hari Jumat ya. Digabung antara kelas A dan B. Oke, setuju ya? Setuju, Bu. Ya. Setuju, Bu. Untuk kemudahan, saya kemungkinan menggunakan Google Meet saja. Kalau seandainya ada yang dari handphone juga bisa ya, karena kan Google Meet lebih ringan. Cuman nanti kalau seandainya kita butuh untuk diskusi yang perlu breakout room, saya akan coba nanti pinjam Zoom-nya Prodi ya. Kita Prodinya punya Zoom sendiri atau kita menggunakan MS Team ya. Itu boleh sih ya. Oke, untuk nggak lama-lama ya, saya akan jelasin nih tentang materi kita, itu perkuliahan kita lebih khususnya. Nah, ini ada mata kuliah basis data, itu 3 SKS ya, yang ampu saya sendiri. Kemudian, mohon maaf ya, ini RPS-nya masih lama ya, saya belum update, tapi ini masih digunakan gitu ya. Nah, oke, ini adalah mata kuliah teori, ya full teori, kemudian kita bisa menggunakan platform ya sama di LMS. Dia berjumlah 16 kali pertemuan kali 150 menit atau 3 karena 3 SKS ya. Nah, karena 1 SKS kan dianggap 3 jam. Nah, oke. Kemudian mata kuliah ini kalian itu kan belajar tentang basic ya, basic tentang basis data ya, kemudian tentang pemodelan basis data, tentang ER diagram ya, entitas relational diagram gitu ya, kemudian ada IIR gitu ya.
kemudian ada model relasional ya, kemudian ada pemetaan dari IRD ke model relasional, aljabar relasional, dan standar-standar dari basis data ataupun SQL itu sendiri. Kemudian kalau lupa juga nih kita belajar juga normalisasi tabel. Jadi ini full teori ya, nanti ada lagi mata kuliah lanjutan untuk basis data ini ya. Nah, yang akan kita bahas di materi basis data ini adalah yang pertama ya konsep dasar, kemudian pemodelan basis data yang tadi ya, entity ya, mohon maaf tadi saya salah sebut ya, entity, relationship diagram ya, jadi ada entitasnya, hubungan antar entitas itu dibuatkan diagramnya, nah itu namanya IRD. Kemudian ada model extends ya, ataupun extend ataupun extend entity relation ya. Nah, jadi dia namanya IIR. Kemudian ada juga model relasional yang mampu untuk membangun basis data, kemudian pemetaan dari IIR dan IRD tersebut gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas di minggu kedua. Kemudian kita juga bahas tentang sintaks DDL ya, DML dan manipulation ya. Kemudian juga menguasai skill MySQL dengan baik. Nah, itu di materi keempat. Kemudian kita juga mampu, kalian juga bisa menormalisasi tabel ya. Nah, oke, saya sampaikan aja. Saya lihat dulu nih, ini udah sesuai belum ya? Saya udah update belum ya? Oke, ini belum saya update. Nah, karena kita bersifat kuliah teori ya, kalau dengan saya kuliah teori itu nanti kalau modelnya ya dengan saya, kalau kuliah ya kita kan kuliahnya teori. Nah, kuliah teori itu maka untuk UTS ya, untuk penilaian itu ada tugas ya, tugas individu maupun kelompok ya, maupun diskusi itu adalah tugas. Kemudian persentasenya sekitar 40%. Kemudian ada 40 atau 30%, nanti kita sepakati aja apakah tugasnya, kalau nggak terlalu berat ya berarti saya kasih 30%. Kemudian ada UTS. UTS itu biasanya karena teori itu adalah soal pilihan ganda dengan kuisis ataupun dengan LMS ya, nanti akan saya infokan ketika kalian nanti UTS, yaitu ada UTS pilihan ganda teoritis. Kemudian nanti untuk UAS saya akan berikan tugas pengganti berupa menulis jurnal ya. Jadi nanti tugasnya berupa jurnal yang akan saya sampaikan setelah UTS. Ya, jadi nanti akan lebih ringan. Karena untuk UAS-nya itu sendiri dicicil ya selama 9 minggu sampai selesai. Itu biasanya kalau kuliah dengan saya. Sedangkan kalau mata kuliahnya praktek ya, kalau dengan saya itu adalah membuat project ya untuk UAS-nya. Bisa aja project UTS-nya juga diganti project, UAS-nya juga diganti project. Nggak teori sama sekali ya. Nah, kayak gitu. Oke, bisa jelas tentang perkuliahannya? Jelas itu. Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini teori-teori kita sih ya. Ini ada yang belum saya update, terutama untuk tugasnya ya, itu belum update itu. Nanti juga di RPS ya, di materi akan saya tambahkan di sini ya, buku penunjang ya, ini belum nih. Ini belum ada buku penunjang ya. Nanti itu akan saya tambahkan buku penunjang berupa ini ya, berupa link ya, link untuk materi ataupun link untuk e-booknya akan saya tambahkan setelah ini ya. Perangkat. Ini kan saya tambahkan di atas ya, perangkat pembelajaran, kemudian nanti ini kalian juga dapatkan selama masing-masing pertemuan itu ya ada sub CPMK-nya, jadi kalian itu diharapkan ngapain gitu ya. Kemudian nanti RPS-nya, kemudian nanti link Vikonnya seperti apa. Ya, itu sih kalau kuliah dengan saya. Ya, kalau saya harapkan kalian juga punya ini ya, LinkedIn ya. LinkedIn itu dia buat personal branding kalian ya. Kalau kalian orang IT, dari sekarang bangun personal LinkedIn ini kan sosial media yang buat cari kerja ya. Jadi personal brandingnya yang lebih buat serius ya. Bukan sosial media yang ini, bukan sosial media yang untuk senang-senang, bukan gitu ya.
Itu coba deh dibikin LinkedIn-nya, nanti juga join sama saya juga itu boleh ya. Itu dari semester sekarang saya persiapkan ya, misalnya kalian bikin jurnal gitu ya, kemudian jurnalnya di-upload ataupun disubmit ke penyelenggara jurnal, maka kalian punya satu karya ya, karya menulis jurnal. Atau kalau kalian dapat mata kuliah praktek dengan saya ya, saya ngajarnya mobile programming sama basis data ya, kemudian big data juga nanti sama saya deh kayaknya. Kalau yang bagian bidang-bidang data, dan yang mobile satu saya mau megang mobile. Kalau sekarang yang web itu biasanya saya udah pindah ke Pak Fuad ya. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah yang juga kalian bisa menghasilkan prakarya, dan itu nanti bisa kita hakikan gitu ya, kalau yang suka. Kalau kita hakikan, kalian juga punya satu personal lagi gitu ya, kalian punya satu prakarya lagi yang bisa kalian show off ke orang lain gitu ya. Itu aja dari saya tentang perkuliahan ini. Lanjut lagi ke sini ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan juga ya materi kita ya, ada 5 ya. Konsep dasar, pemodelan, konsep aljabarnya, kemudian perancangan basis data dengan menggunakan SQL, dan normalisasi tabel. Jadi hanya sampai normalisasi, nanti baru full teori tentang SQL-nya ya, di semester depan gitu ya, semester genap lagi, semester 4 ya, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan silahkan. Ini sudah bisa kalian akses ya di LMS. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh silahkan. Bima. Untuk bahasa pemrograman yang diperlukan untuk perkuliahan selanjutnya sekiranya apa, Bu? Atau emang tidak ada? Kalau untuk basis data nanti itu pakai ini ya, SQL ya. Kemudian nanti untuk tools-nya macam-macam sih, bisa akses, bisa SQLite ya. Bebas nanti menggunakan apa. Pakai CMD pun sebetulnya bisa ya, command prompt, cuman ya kalian nanti agak kesulitan gitu, makanya saya pakai SQLite. Nanti akan saya beritahukan ya, karena di awal-awal itu kita masih teori ya. Nah, habis UTS baru nanti kalian ada praktek. Kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Untuk absensi perkuliahan dengan dosen itu nggak perlu ya, karena kalian log historinya itu udah otomatis tercatat melalui LMS ya. Setiap kalian akses, nanti kan ada tanda centang ya. Di setiap item activity ya, misalnya sub CPMK itu nanti kan kelihatan tanda centangnya, kalian centang aja. Kemudian ada RPS, link Vicon, kalian klik linknya, atau kalian berikan centang, ataupun membaca materinya itu kan langsung otomatis tercentang ya. Nah itu nanti bisa menjadi absensi kalian, bukti bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan. Kalau seandainya tidak tercentang, biasanya itu kan ternilai 0 gitu ya, ataupun not complete ya. Jadi kalau ada nolnya nanti saya anggap tidak hadir ya. Jadi penting untuk mengakses materi, walaupun nanti kuliahnya asinkronus ya, ataupun non asinkronus, nanti akan tetap ya mengakses link Viconnya dari LMS ya. Walaupun kalau minggu ini nggak apa-apa karena kan tadi kan belum masuk LMS ya. Nah, paling seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Habis ini ada mata kuliah nggak ada ya? Setelah yang kelas B, setelah jam 1 ada mata kuliah lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, oh berarti masih lowong ya. Oke. Nah dari kalian semua, kalau nggak salah saya ada yang PA-nya sama saya ya? Udah dapat belum pembagian PA yang baru? Sudah, Bu. Ya, kalau seandainya nanti ada yang PA-nya sama saya, boleh nanti chat saya. Saya juga belum dapat sih ininya, tapi diberitahukan bahwasanya ada yang PA-nya saya gitu. Oh ya, saya baru tahu. Saya lihat di Siakat ya kemarin ya. Oh, ada di Siakat sekarang. Oh iya, ini ada nih di Siakatnya ya.
Ada di siakatnya mahasiswa bimbingan yang TA-nya sama saya. Oke, oh masih IPK-nya masih kecil ya, 1,7. Oh ini karena belum ini ya, belum. Ada Jabar ya, Jabar Maulid Hidayat, Haikal Zaki, Nurul Andini, Alia, Umar, Mas Dwi Saputra, Nur Hadi Mailana, Ahmad Azharuddin Gofur, Muhammad Jafar, Alif Nur Arizal, dan Gilbert Munguntua ya. Itu nanti kalian udah fix semua KRS-nya? Kalau sudah, seandainya nanti sudah fix semua ya, kita adakan pertemuan hari Senin jam 3 ya, atau sore-sore ya. Ini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Saya bebaskan, ini ada pertanyaan dulu. Jam 3 sore nanti hari Senin melalui Google Meet lagi, Bu? Ya, pakai Google Meet lagi ya. Oke, ada kendala nggak selama kalian semester 1, misalnya ada permasalahan apa gitu ya? Atau saya mohon maaf ya, saya harus tanya apakah ada yang berkebutuhan khusus atau tidak gitu ya, karena semester kemarin kita dapat ya mahasiswa berkebutuhan khusus sebanyak 3 orang gitu ya, tapi untuk perkuliahan alhamdulillah mereka bisa mengikuti karena didampingi sama orang tuanya gitu ya. Kalau seandainya yang seperti itu tolong dilaporkan ke dosen ya, supaya nanti menyesuaikan gitu ya teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ini ketua cutting-nya siapa? Halo? Cutting-nya siapa? Apa komtingnya ya? Ketua kelompoknya angkatan 2000 apa ya namanya? Saya nggak tahu. Ketua angkatan, Bu. Iya, ketua angkatannya siapa? Muhammad Saya, Bu. Alif Nur Afrizal ini, Bu. Oh ya, Muhammad Alif ya, si Alif ya. Oke. Nanti Alif bisa chat saya kalau seandainya memang ada permasalahan yang terkait dengan mahasiswa berkebutuhan khusus ya, Alif ya. Oke, Bu, siap. Terus ya, oke. Oke, kalau tidak ada hari ini cukup ya kalian perkenalan dengan saya, kemudian nanti baca materi aja sih, cuma ada 1 video untuk pengantar hari ini. Minggu depan kita lanjut ke pengantar ya, ke konsep dasar. Basis data ini sudah tersedia semua di e-learning. Jadi tidak ada tugas, belum ada tugas di pertemuan ini. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan, silahkan nonton videonya dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi di jam 9, tetapi sepertinya nggak online sih, karena kita kan selang-seling ya. Karena diharapkan selang-seling ya, selang-seling minggu depan belum Vicon lagi, tapi minggu depannya lagi itu Vicon ya. Oke. Kalau nggak salah saya sih aturan perkuliahannya seperti itu ya. Kita satu asinkronus, setelah itu sinkronus, setelah itu asinkronus, setelah itu asinkronus. Habis itu asinkronus lagi kayak gitu ya. Selang-seling. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan. Saya mohon maaf ada kesalahan ya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti boleh chat saya. Saya tidak membuat grup WA, tetapi kita nanti tetap ya kalau ada apa-apa boleh langsung chat. Oke, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.